Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa zamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya hormati, saya cintai, pada tahun pertama kepresidenannya, yakni tahun 2014, Jokowi kesana kemari menjajakan gagasan nawacita untuk membangun masa depan Indonesia. Dia pada pokoknya ingin menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, berkepribadian di dalam kebudayaan dan lain-lain. Namun akhirnya kandas karena tidak selaras antara omongan dan kenyataan. Ternyata yang dibela sungguh-sungguh adalah kaum pemilik modal, kaum oligark dari etnis tertentu. Sementara sebagian terbesar anak bangsa terkecoh dengan tebar pesonanya yang seolah-olah pro rakyat kecil. Jadi misalnya Jokowi makan di tengah pasar, peluk-peluk orang tua, masuk keluar got memeriksa kebersihan asin ring, kemudian juga mencebur ke sawah ikut bertani, lantas malam-malam masuk ke kampung, keluar kampung, membagi-bagi sembako sambil selfie dan seterusnya. Nah, saudaraku, saya berpendapat nawacita Jokowi berakhir dengan nawa sengsara, yaitu sengsara sosial, kesenjangan kaya miskin makin menganga lebar, sengsara ekonomi, sebagian besar rakyat tetap miskin, tidak lagi memiliki harapan masa depan, sengsara hukum, hukum itu buta, budek, dan pasif vis-a-vis penguasa dan orang berduit, sehingga KUHP diplesetkan jadi kasih uang habis perkara. Saudaraku, juga sengsara HAM. Banyak pelanggaran HAM di tanah Rincong, Aceh, dan di Papua. Kemudian sengsara diskriminasi vulgar pada kelompok bangsa tertentu, misalnya saja membubarkan HTI tanpa lewat proses peradilan. Kemudian jangan lupa sengsara moral. Kita melihat nihilisme moral rezim Jokowi dalam menangani berbagai masalah nasional, makanya semuanya jadi berantakan tanpa moral. Kemudian sengsara hilangnya kemandirian bangsa dan diganti dengan ketergantungan ke pihak asing, dan akhirnya juga sengsara kejiwaan. Jadi perhatikan grafik jumlah penderita sakit jiwa meningkat tajam di akhir periode pertama Jokowi. Angka penderita gangguan jiwa di Indonesia tertinggi se-Asia Tenggara. Dan ditambah lagi sengsara melihat makin membuncahnya kebohongan rezim, seolah kalau tidak bohong lebih dari 3 bulan, itu pentolan rezim, merasa kurang sehat, merasa gerah uyang dalam bahasa Jawanya itu. Ya. Nah, saudaraku, sebangsa dan setanah air, alhamdulillah belum lama ini kita dihentak oleh anak-anak bangsa yang berpikir cukup radikal bahwa 10 tahun kekuasaan Jokowi telah membawa bangsa Indonesia ke dataran yang lebih rendah dan hina. Mereka membentuk People Tribunal Istimewa, yakni Majelis Pengadilan Rakyat Istimewa, dan itu digelar di Wisma Makara, Universitas Indonesia UI, Depok,
pada hari Selasa 25 Juni tahun 2024. Nah, mereka yang bergabung ke dalam tribunal itu tokoh-tokoh yang kredibel, punya latar belakang akademis dan pengalaman praktis yang berbeda-beda, sehingga mereka menemukan nawa dosa atau 9 dosa yang telah dilakukan Jokowi selama jadi presiden. Nah, 9 dosa itu seperti bisa kita baca di Google dan kita pirsa di berbagai channel YouTube adalah yang pertama, rezim Jokowi telah melakukan pelanggaran hak hidup dengan cara mengusir sementara sebagian kaum petani kita dan masyarakat yang lemah dari tempat tinggal mereka. Yang kedua, rezim Jokowi sebagai tergugat terbukti melembagakan dan menormalisasi kekerasan atau violence, kekerasan berbasis rasisme, persekusi, kriminalisasi, dan diskriminasi yang menyebabkan penyempitan ruang sipil. Dan yang ketiga, tergugat yakni saudara Jokowi itu telah terbukti melanggar HAM dan merusak demokrasi dengan cara memberi ruang bagi para pelanggar HAM yang berat itu dikasih ruang, gak diapa-apakan, dan melanggengkan impunitas. Yang keempat, tergugat terbukti gagal melaksanakan tugas konstitusi, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya. Lantas yang kelima, tergugat yakni saudara Jokowi telah melanggar seluruh tabu informasi dengan kembali menghidupkan korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN secara lebih vulgar daripada masa Orde Baru dulu. Ya. Sehingga pasal 7A Undang-Undang Dasar kita telah dilanggar terang-terangan oleh rezim Jokowi. Kemudian yang keenam, tergugat terbukti secara sistematik melakukan eksploitasi sumber daya alam demi kepentingan segelintir orang dengan mengorbankan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan baik. Ketujuh, tergugat telah melakukan secara sistematik memiskinkan hidup para buruh dengan cara apa? Dengan cara menghadirkan politik upah murah. Jadi di Indonesia ini ternyata komponen upah buat kaum buruh itu paling kecil dibandingkan dengan negara tetangga, nggak usah Singapura, tapi dengan Malaysia, Filipina, bahkan Vietnam. Dan kedelapan, tergugat telah melakukan kejahatan demokratik dan kejahatan konstitusional melalui pembangkangan regulasi dengan mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum. Untuk apa? Untuk kepentingan kelompok dan kekuasaan. Nah, yang terakhir, kesembilan, tergugat berusaha membangkitkan kembali dwifungsi ABRI yang saat ini dikenal sebagai multifungsi TNI dan seterusnya. Tapi yang nomor 9 ini saya yakin teman-teman TNI tidak bakal ya pernah bisa dibawa ke sana kemari ya, karena teman-teman TNI itu sadar sekali dari rakyat untuk rakyat ya. Bung Karno mengingatkan kalau TNI tidak bersama rakyat itu seperti ikan yang ada di kolam tanpa air, pasti akan segera ya megap-megap dan mati ya. Nah, namun sayang sekali saudaraku, Jokowi sebagai tergugat sudah dipanggil, kasih undangan, tapi tidak mau datang. Sehingga kursi untuk sang tergugat di hadapan para hakim Mahkamah Rakyat itu kosong. Jokowi tidak mau atau tidak berani datang. Kita lantas ingat waktu heboh ijazah palsu dulu, Jokowi juga tidak berani datang karena memang tidak punya ijazah SD dan SMP.
Nah, saudara sekalian yang saya hormati, saya cintai, Jokowi pasca 20 Oktober nanti itu sudah bukan presiden lagi, ibaratnya seperti Gatot Koco yang sudah kehilangan Gapit. Nah, kehendak sebagian besar rakyat yang cinta keadilan dan tetap ingin menghidupkan kembali nilai-nilai demokrasi yang sudah diobrak-abrik oleh Pak Jokowi, maka insya Allah setelah Oktober nanti itu keinginan, saya kira sebagian rakyat yang sadar akan perlunya melibas kezaliman, maka Pak Jokowi saya kira perlu dibawa ke meja hijau. Karena memang Pak Jokowi ini khas tidak punya rasa malu, tidak punya rasa ewuh pekewuh, ya, dan satu-satunya jalan, ya, tidak pernah bisa sadar, ya, kalau tidak dibawa ke mahkamah pengadilan atau peradilan. Saya kira ini sudah jelas sekali, ya, karena kalau Pak Rhoma Irama mengatakan terlalu, ya, kata Pak Rhoma Irama itu, ya, memang sudah keterlaluan. Jadi saya kira demikian, saya yakin semuanya akan mengikuti takdir Allah, ya. Kita tidak pernah tahu masa depan, ya, termasuk Pak Jokowi. Apapun yang terjadi pada Jokowi, tapi insya Allah bangsa besar ini itu terus saja, ya, the show must go on, terus saja bekerja lebih bersatu lagi, kemudian berpadu betul-betul di bawah pimpinan yang baru nanti, ya. Juga nanti pimpinan yang baru pun itu juga harus awas betul, ya, jangan sampai melanjutkan rezim Jokowi yang sudah carut marut lah, ya, sudah kusut masa, sudah tidak pernah bisa dilihat lagi kemana arahnya itu. Dan dengan mengharap ridha Allah, sekali lagi insya Allah bangsa besar ini punya masa depan yang lebih bagus lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.